Perkenalkan, nama saya Tasya Safina Putri. Saya mahasiswi jurusan Hukum UNESA angkatan tahun 2020. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan ontologis Pancasila yang merupakan subtema dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, oleh karena itu, yuk kita mulai pembahasannya. Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan hanya ditujukan kepada bangsa Indonesia, melainkan ditujukan kepada manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang 1. Ontologis, 2. Epistemologi, dan yang terakhir aksiologi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang landasan ontologis. Ontologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu onto yang berarti sesuatu yang benar-benar ada, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi, ontologis adalah ilmu atau teori tentang sesuatu yang ada atau nyata. Ontologis tidak akan membahas sesuatu hal yang belum terjadi. Ontologis berbicara tentang hakikat dari sesuatu atau alasan dari sesuatu itu ada. Pada bidang ontologis menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, kosmologi, dan metafisika. Beberapa masalah ontologis antara lain: 1. Apa yang dimaksud dengan ada, keberadaan, atau eksistensi, dan bagaimanakah penggolongannya? 2. Kualitas dari keberadaan itu tetap atau berubah. 3. Bagaimanakah proses dari keberadaan, dan masih banyak lagi. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan suatu kesatuan dengan dasar ontologisme. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang merupakan hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. kesesuaian hubungan negara dengan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil sebagai pangkal hubungan. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil adalah sebagai sebab, dan negara adalah sebagai akibat. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka secara hierarkis, sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila yang lainnya. Ontologis Pancasila mengandung nilai dan asas antara lain: Tuhan Yang Maha Esa adalah sumber eksistensi kesemestaan. Ontologi ketuhanan bersifat religius, supranatural, transendental, dan suprarasional. Kesemestaan alam semesta atau makrokosmos sebagai tanda tak terbatas dengan wujud dan hukum alam, sumber daya alam yang merupakan sumber kehidupan semua makhluk, yaitu bumi, matahari, zat asam, air, tanah subur, pertambangan, dan lain-lain. Eksistensi subjek pribadi atau manusia, individual, suku, nasional, universal.
Manusia adalah subjek unik dan mandiri, baik personal maupun nasional, merdeka dan berdaulat. Subjek pribadi mengemban identitas unik, menghayati hak dan kewajiban dalam kebersamaan dan kesemestaan, sekaligus secara sosial vertikal universal dengan Tuhan. Pribadi manusia bersifat utuh dan unik, dengan potensi jasmani rohani, karya dan kebajikan sebagai pengemban amanat keagamaan. Eksistensi tata budaya sebagai perwujudan martabat dan kepribadian manusia yang unggul, baik kebudayaan nasional maupun universal adalah perwujudan martabat dan kepribadian manusia. Sistem nilai, sistem kelembagaan hidup seperti keluarga, masyarakat, organisasi, dan negara. Eksistensi kultural dan peradaban perwujudan teologis manusia, hidup dengan motivasi dan cita-cita. Eksistensi bangsa negara yang berwujud sistem nasional, sistem kenegaraan yang merdeka dan berdaulat, yang menampilkan martabat kepribadian dan kewibawaan nasional. Sistem kenegaraan yang merdeka dan berdaulat merupakan puncak prestasi perjuangan bangsa, pusat kesetiaan dan kebanggaan nasional. Sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton. Dan mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, syukron, bye.